Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska Tratsari dengan NIM belakang 130. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas post test dari analisis keanekaragaman genetik. Baik, yang pertama, sebelumnya mohon maaf kalau misalnya suara saya kurang terdengar ataupun kurang jelas karena saya sedang berada di luar dan suasananya lumayan berisik. Yang pertama kita harus membuka software Mega dan juga harus sudah mendownload data sequence yang sudah diberikan. Selanjutnya kita klik align, selanjutnya terus kita klik edit align, terus klik yang create a new alignment, klik OK. Selanjutnya kita klik yang DNA, sini kita geser, terus kita fullin aja, terus kita hapus sequence satu ini. Selanjutnya kita buka insert sequence from Mega Vasta Artex. Selanjutnya kita buka folder yang sudah diisi dengan data sequence yang sudah diberikan. Ini kita blok aja, kita open. Lalu kita tunggu. Selanjutnya ini kita Ctrl A aja. Lalu kita bikin align with kita align si datanya dulu dengan muscle. Saja klik yang align DNA. Lalu kita klik OK aja. Lalu kita tunggu. Oke, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan save. Klik yang pertama itu kita klik data, lalu export alignment pakai yang Vasta format. Kita save di folder yang emang mau kita pakai. Selanjutnya kita buka software DNASP, lalu kita klik file, kita open data file, klik yang Vasta yang tadi sudah kita align. Terus kita klik open. Ini kita close aja. Selanjutnya kita ke analisis, kita cari yang GenFlow or genetic differentiation. Ini kita klik yes aja karena kita mau bikin sequence sets yang baru. Selanjutnya untuk ini list of all sequence ini kita blok yang MN, terus kita klik yang include sequence, kita klik MN ini lalu kita add new sequence sets. Ini kita write sequence-nya itu karena MN itu kalau dari informasi pada praktikum tadi, itu MN itu mencerminkan daerah Vietnam. Selanjutnya untuk MG, MF, KX dan KR itu ada di India. Kita klik OK. Selanjutnya untuk KP, ini kita include sequence lagi, lalu kita klik untuk KP itu ada di Cina. Selanjutnya untuk KM itu ada pada Sri Lanka. Klik OK lagi. Selanjutnya kita untuk yang KJ ini, kalau dari informasi pada praktikum tadi itu adalah salah satu sequence yang salah, jadi kita tidak perlu menggunakan sequence ini. Selanjutnya kita ke KF. KF itu selanjutnya kita ke KF. KF itu ada pada Filipina. Oke lagi. Selanjutnya untuk yang terakhir itu ada di EF. Kita include sequence lagi. EF itu ada pada Singapura. Oke, sudah ini semua udah di add new sequence sets. Lalu kita klik yang update all entries. Selanjutnya kita ke analisis lagi, kita cari yang GenFlow and genetic differentiation. Ini nggak perlu untuk diubah-ubah lagi, jadi kita langsung klik OK aja. Oke, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita buka tabel Word yang sudah dibikin. Selanjutnya kita isi untuk Vietnam, N-nya itu number of sequence itu ada 5, Cina itu ada 2, Sri Lanka itu 2,
Filipina 2, lalu Singapura itu 5, dan India ada di 5. Selanjutnya untuk nilai HN atau number of haplotype, Vietnam ada 3, Cina itu 2, Sri Lanka 2, Filipina 2, Singapura 5, dan untuk India 4. Selanjutnya untuk nilai HD itu ada di haplotype diversity. Untuk yang Vietnam itu ada di 0,80.000. Selanjutnya untuk Cina itu ada di 1,00. Terus yang Sri Lanka juga sama seperti Cina. Untuk Filipina itu ada sama dengan Cina dan Sri Lanka. Dan di Singapura juga sama. Dan untuk India itu ada di 0,90.000. Untuk nilai P-nya itu ada di, untuk yang Vietnam ada di 0,00591. Selanjutnya untuk Cina ada di 0,00269. Selanjutnya untuk yang Sri Lanka itu ada di 0,05108. Selanjutnya untuk yang Filipina ada di 0,00753. Selanjutnya untuk yang Singapura itu ada di 0,00753. Untuk yang Filipina itu ada di 0,11828. Selanjutnya untuk yang India atau yang terakhir itu ada di 0,04677. Oke, baik. Selanjutnya untuk kita akan mengisi analisis hasil dari fixation index yang bisa dilihat dari tabel FASTA yang sudah ada di sebelah kanan ini. Selanjutnya untuk daerah Vietnam, untuk Cina itu kita isi 0,98408. Selanjutnya ini kita isi lagi di yang Cina dengan angka yang sama. Selanjutnya kita ke Sri Lanka. Sri Lanka itu ada di 0,94377. Lalu ini kita isi lagi di tempat yang sama di Sri Lanka. Lalu kita isi yang Filipina itu ada di 0,87937. Untuk yang Singapura itu ada di 0,98785. Dan untuk yang India itu ada di 0,94801. Untuk data-data ini akan disalin aja biar lebih cepat. Selanjutnya isi yang kedua yaitu di Sri Lanka. Selanjutnya kita isi yang Sri Lanka itu ada di 0,36150. Ini kita isi lagi seperti yang tadi. Terus untuk yang Filipina itu kita isi 0,23733. Dan untuk yang Singapura 0,98117. Dan yang India ada di 0,56293. Selanjutnya kita isi yang bagian Filipina itu ada di 0,02326. Selanjutnya untuk yang Singapura ada di 0,93588. Selanjutnya ada di India itu ada -(-) 0,10976.
Selanjutnya kita isi sesuai dengan data yang ada di sebelah. Kita isi di Filipina, P ini di Cina bagian Filipina itu 0,23733, lalu 0,02326 di Filipina bagian Sri Lanka, selanjutnya 0,86590, selanjutnya 0,15193, selanjutnya ada di 98117, selanjutnya ada di 0,93588, selanjutnya ada di 0,86590, selanjutnya ada di 0,94094, selanjutnya di 0,56293, lalu ada di minus 0,10976, selanjutnya ada 0,15193, selanjutnya ada di 0,94094. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil dari analisis dari haplotype diversity dan juga hasil dari fixation index. Untuk yang hasil dari haplotype diversity sendiri, untuk nilai HD, kita mendapatkan nilai yang cukup tinggi karena nilai HD yang didapatkan itu ada pada angka 1, itu yang menandakan bahwa populasi heterogen itu secara genetik itu memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi. Dan juga untuk nilai P ini masuk ke kategori rendah karena dia itu mendekati angka 0, yang dimana kalau misalnya dia mendekati angka 1 itu dia menunjukkan keanekaragaman yang tinggi, tetapi kalau misalnya dia mendekati angka 0 berarti dia memiliki keanekaragaman yang rendah. Selanjutnya untuk hasil dari fixation index itu kita untuk range hasil akhirnya itu ada di rata-rata masuk ke interpretasi nilai FST di yang poin ketiga, yaitu 0 kurang dari 1, dan itu yang dimana masuk ke dalam kategori diferensiasi genetik parsial atau terdapat aliran gen yang menyebabkan divergensi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.